بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Masya Allah, ini sahabat-sahabat sudah standby ya di sini. Di Raudhoh, menurut saya Ustaz Dedi sepakat kalau kita katakan ini Raudhoh taman surga. Taman surga. Kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa paham tentang banyak hal, di antaranya paham juga tentang suasana hati kita. Kita harus paham betul, jangan sampai ada angkuh ya pada diri kita sebagai salah satu penyakit yang ini disebutkan oleh Rasulullah, syirkul asghar, musyrik yang kecil, angkuh itu. Angkuh itu bisa datang pada saat yang kerap kita tidak sadari. Nah, kita waspadai jangan sampai kita justru malah punya penyakit hati di tengah-tengah kita sangat tidak sadar. Itu yang mungkin Ustadz Dedi sepakat, kalau segala macam problem yang terjadi di semesta ini yang menyangkut manusia itu terjadi karena musyrik. Karena itu wajar kalau musyrik dianggap sebagai dosa besar yang tidak diampuni kalau kita lakukan. Yang sederhana saja, riya itu musyrik ya. Bukan berarti ria dalam ria RIA beda dengan RIYA ya. Beda, kalau ria bahasa Indonesia itu gembira, kalau ria itu sombong. Nah, kesombongan yang sederhana itu model Butina misalnya ngaca. Butina pada saat ngaca Butina merasa lumayan lah sakieu mah geulis keneh gitu kan. Misalnya suatu saat keluar, kemudian ada orang yang sedikit saja merendahkan kita, pada saat itu kita mulai tersinggung, langsung memanas jiwa kita, marah kita memanas, agak sedikit tersinggung. Nah, jadi mulai dari sombong yang kecil, ria tadi, sombong sendiri, hanya dirinya yang tahu dan Allah saja yang tahu. Ini penyakit hati yang mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam wilayah musyrik. Banyak lagi kemusyrikan itu, seperti saya punya sepeda, kemudian dipakai oleh teman, dan kebetulan putus rantainya oleh teman, dan teman saya tidak tahu bagaimana cara memperbaiki rantai itu. Akhirnya saya agak marah kepada teman saya, memutuskan. Padahal yang memutuskan rantai itu bukan teman saya, tapi memang sudah umurnya rantainya harus putus. Ya kan? Di situ saya tidak beriman kepada takdir buruk yang harus menimpa saya. Saya pikir kalau bukan sama dia pun dipakai sama yang lain atau dipakai sama saya tetap akan putus karena sudah umurnya. Kan seperti itu. Nah, sering sekali kita gara-gara dipakai ku Kang Aldi mobil jadi weki abong kan gitu ya. Padahal mungkin tidak dipakai oleh Kang Aldi juga dipakai sama yang lain juga sama. Akan terjadi kondisi itu karena umurnya. Nah, ini kesombongan. Di antara kesombongan itu diantaranya adalah mudah menghukumi orang lain. Menghukumi orang lain gampang sekali ya. Seperti suami selingkuh langsung dihukumi oleh istrinya sampai tidak ada insaf-insafnya gitu. Model gini, suami teh sudah 5 tahun Ustaz Dedi ngasih nafkah sama istrinya, apapun keinginan istri dipenuhi. Hanya Kang Bayu sekali saja berbuat salah, gara-gara noel pipi, ayo pipi perempuan ditoel, itu istri marahnya luar biasa. Seolah-olah semua kebaikan suami 5 tahun tuh hilang semuanya. Padahal pipi istrina nini gitu kan. Misalnya. Itu lagi nini-nininya jadi toel memakai rasa mah tetepnya karasa cerek gitu. Ayo terus diperepek itu teh. Sekali noel pipi itu bisa diomongin bertahun-tahun Kang Dandang. Oleh orang yang sombong, oleh orang yang tidak beriman kepada takdir. Dan kalau kita tahu tentang Allah yang Maha Pengampun, Allah saja mengampuni, masa kita tidak memaafkan, kan gitu ya? Seperti itu. Ya sudah Pak, itu kesalahan Papa fatal loh Pak, itu noel pipi. Kadek jangan diulangi lagi ya. Nyaul moal atuh engke mah bade noel irung. Itu maju deui kan. Aduh, meni komplit sudah pipi irung geus irung tarang. Pokoknya kumaha dinya yang jelas sering sekali kesombongan ini menjadi sesuatu yang
luar biasa. Yang paling fatal yaitu menyalahkan orang. Pak Jairusi, ini apa kabar Pak Jairusi? Sudah lama kita tidak bertemu dari sejak kita umroh waktu itu. Subhanallah. Jadi, atau gini, Ustadz Dedi nanya sama saya, itu yang salah Kang Dika atau Kang Aldi gitu kan? Soalnya Kang Dika gini, Kang Aldi gini, sebetulnya siapa yang lebih salah? Yang lebih salah justru yang nanyanya. Ya, Ustadz Dedinya nanya, kenapa berani-beraninya dia menilai Kang Dika atau Kang Aldi salah? Ya kan? Padahal itu semuanya milik Allah, penilaian itu. Sudahlah. Siapa tahu nanti Kang Dika, Kang Aldi dapat hidayah, Ustadz Dedinya belum dapat hidayah, hayo we terus mentenan batur. Itu juga bagian daripada kesibukan, kesombongan kita. Hati-hati ya. Mudah-mudahan Ustadz Dedi bisa menyampaikan ilmu, wawasan yang memberi kita tahu tuh tentang betapa banyaknya dosa yang dilakukan atau kesalahan yang dilakukan oleh hati kita. Kalau kata Dokter Delu mah bahasanya sederhana, ada kalau udah ada berbuat salah mah pasti tidak ada ketentraman hati teh. Kalau hati salah, sepakat, setuju betul itu. Subhanallah, berprasangka buruk adalah ungkapan ketidakkenalan seseorang kepada Allah. Dan kalau kenal mah kepada Allah, mungkin tidak akan ada sangka lagi. Saya nggak akan nyangka macam-macam ke Ustadz Dedi karena saya kenal. Saya nggak akan nyangka macam-macam ke Kang Deki karena saya kenal. Iya kan? Saya akan nggak akan nyangka macam-macam ke Pak Rusli Sikumbang. Ini kalimat Sikumbang ternyata suku bangsa di Padang. Saya pikir Sikumbang ini Pak Rusli ini Kajajaden, turunan Macan Kumbang. Ternyata Masya Allah Pak Rusli. Kemudian, nah kita berprasangka buruk karena kita tidak kenal, bahkan mungkin kepada Allah pun saya agak berpikir tentang prasangka baik kepada Allah. Karena sesungguhnya zon itu adalah akdabul hadis. Seburuk-buruknya kisah di dalam hati kita adalah sangka. Nah, prasangka baik, apakah itu juga termasuk seburuk-buruknya sangka kita kepada Allah? Berprasangka baik. Saya tidak akan berprasangka baik kepada Allah, tapi saya yakin Allah baik. Kalau ada orang yang nyangka bahwa Dodi Kasep, wah itu hoax itu. Harusnya yakin Kasep. Nah, itu beda ceritanya Pak Jarusia. Kalau diyakin itu enak itu. Allah suka sekali kalau kita yakin. Nah, akibat daripada buruk sangka ini, subhanallah, bahkan meninggal saja kita takut. Padahal sudah jelas ya semua mukminin ini akan masuk surga. Dan Allah mengingatkan kepada kita semua, paling tidak yang hadir di sini, bahwa walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa kebaikan akhirat itu, Pak Harsio, itu jauh lebih baik daripada dunia ini. Keindahan surga itu jauh lebih baik daripada dunia ini ya Pak Siswa ya. Nah, karena memang keindahan dunia ini tidak lebih baik dari keindahan surga, kalau harus meninggal, bagusnya sekarang juga atau dinantikan kalau kita akan ke surga. Saya pilih mungkin yang sekarang, karena pasti lebih baik kan gitu. Tapi tetap hariwang. Apalagi ketika kolesterol sampai 300 ya Aki Aswan. Sehat mudah-mudahan Aki Aswan dan semua sahabat yang sekarang ini sedang sakit, mudah-mudahan segera dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, kemudian tadi ketaatan itu akan membuat diri kita kuat. Betul. Kalau wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, ibadah sajalah kepada Allah sampai datang kepada kita keyakinan. Itu orang yang beribadah karena taat, bukan karena rutinitas, itu akan kuat. Ya beda ya, saya membedakan Ustaz. Kalau karena rutinitas, saya dari kecil diajak dan diajari sholat oleh orang tua, itu jadi rutin sekali. Nah sekarang saya mencoba untuk sholat itu karena taat. Ternyata hasilnya berbeda. Sholat karena taat itu berdasarkan pengetahuan, sementara sholat karena rutin mungkin tidak berdasar kepada pengetahuan. Hasilnya beda, dan ternyata betul ketaatan itu membuat kita tangguh. Ketika saya latihan dasar waktu saya menjadi pencinta alam, saya ikut latihan dasar nih di Klatsar. Capek sekali saya disuruh-suruh sama pelatih. Push up, squat jump, pokoknya capek. Akhirnya saya coba balikan hati. Pokoknya nurut lah digimanain juga. Sudahlah, daripada ada tetap mau dilawan, sesak malah capek, udah nurut aja. Setelah saya coba nurut, saya bisa menikmati semuanya.
Ternyata saya bisa lebih kuat dari yang saya duga tentang saya setelah nurut pada saat diklat itu naik tebing, naik, panjat tebing, naik. Dan bisa saya lakukan karena memang ada ketaatan di dalam ketaatan. Itu betul-betul. Siapa sih orang di antara kita yang taat? Gini, kita sudah ibadah belum, Ustaz? Saya masih ragu-ragu. Sebetulnya kita sudah menghambakan diri belum kepada Allah? Nah, orang yang menghambakan diri kepada Allah itu sudah meniadakan dirinya. Kalau bahasanya kepada raja, sembah raja, jiwaku milikmu. Apapun titah raja, aku akan lakukan. Nah, itu menghambakan diri. Apapun perintah Allah, kita akan lakukan. Itu menghambakan diri. Ketika Allah ngajak, langsung lakukan. Allah ngajak beribadah haji lah, langsung kita daftar. Oh, ini ada ayatnya, langsung kita daftar. Ketika Allah ngajak kepada kita, fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan dia dan mintakan ampun kepada Allah. Pada saat ibu diselingkuhi sama suami, terus ibu pas baca surat itu, kira-kira langsung taat tuh. Maafkan suami dan mintakan ampun. Langsung, kalau langsung taat itu kita namanya menghambakan diri kepada Allah dan kita adalah orang-orang kuat. Kemudian ungkapan daripada ketaatan ini di training oleh Allah sehari 5 kali ya dengan sholat. Di antaranya karena sholat, tegakkanlah sholat untuk berzikir kepada Allah, dan hanya dengan zikir kepada Allah kita akan tenang. Tadi Ustaz disampaikan betul, ala bidzikri tatma'innul qulub itu seperti apa. Saat ada seorang preman bicara sama saya, nanya sama saya, Tad, ngaji ke mana? Saya bilang ke Jalan Anu. Oh, Jalan Eta mah tuh kekuasaan kan, itu mah daerah jajahan. Aya naon-naon, telepon saya. Betul, ternyata pas jalan ke daerah situ agak gelap. Dan di depan saya, di depan sana, ada sekumpulan orang. Yang saya takut. Kira-kira setelah ada janji dari preman tadi, dia bilang, ayo naon-naon, saya telepon saya. Kira-kira saya berjalan agak tenang nggak? Di situ ketentraman saya ketika saya berzikir. Bukan hanya kata-kata yang bisa menepis kehadiran setan dalam hati, tetapi betul-betul zikir membuat kita tentram berjalan seperti la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketika saya kurang uang, saya yakin kok Allah yang memberi rezeki, bukan Pak Iwan Budiana. Meskipun Pak Iwan Budiana banyak dapat rezekinya dari kopi, ya Ustaz Iwan, ya Ustaz Iwan di Cipadata, Ustaz Dedi, itu. Jadi itu luar biasa itu. Ketika saya miskin, saya tidak takut karena ada Allah yang Maha Kaya bersama saya. Bahkan ketika kita dicaci, dihinakan di medsos, seperti tadi yang Ustadz Dedi sebut hoax. Siapa yang paling bergembira? Ada seorang istri dengan sangat bahagianya dikatakan, yang paling bahagia itu suami saya. Jelas saya tambah hoax pisan. Istri soya membahagiakan suami, mana ada. Allahu Akbar. Nah itu. Jadi zikir itu ternyata Pak Jerusi satu bentuk sikap di mana kita ya Pak Joni Chandra ini dari Bengkulu jauh ini. Subhanallah, selamat datang. Apa kabar Pak Joni? Bengkulu tuh nyebrang loh. Oke. Jadi pada saat saya tahu bahwa Allah Maha melihat, saya sudah tidak takut lagi terhadap apapun kejahatan di muka bumi ini. Kemudian ketika nama saya dijelekkan di medsos, wah, dimutakin kacau misalnya kan. Udah jelek aja nama saya tidak takut lagi karena saya yakin bukan medsos yang menghinakan saya dan bukan medsos juga yang memuliakan saya. Allah la yadurukum wa la yanfa'ukum, kan itu. Ada apapun di muka bumi ini tidak ada yang memberi madarat dan tidak ada yang memberi manfaat. Bahkan ketika Aki Aswan, ketika gula darah saya cukup tinggi, saya katakan pada diri saya sendiri, tidak, gula tidak memandorotkan saya dan gula tidak memberi manfaat kepada saya. Saya tidak takut. Akhirnya apa yang terjadi ke Aki Aswan? Yang terjadi gulanya maluun, isinun, dia pergi sendiri, normal. Itu keyakinan yang ditumbuhkan. Subhanallah, Aki Aswan juga harus memiliki keyakinan itu, insya Allah. Damang lah, ya itu. Nah, kemudian saya juga bertanya kepada teman-teman, apa sih yang biasa dikonsumsi oleh Rasulullah sehingga Rasulullah sehat? Pertama, air infus water, kurma ya. Kurma. Setiap pagi Rasulullah, malam-malam Aisyah memasukkan kurma yang sudah digeprek, dimasukkan ke dalam air, dibiarkan satu malam, pagi-pagi Rasulullah meminumnya. Nah, Kang Deki kan minum pagi bukan air tebusan kurma, tapi kopi. Jelaslah tidak sehat. Beda lah itu ya. Oke. Kemudian yang apalagi yang biasa disantap oleh Rasulullah? Zaitun. Wah, Masya Allah.
apalagi madu, apalagi kalau sakit-sakit habat. Ya sudah, saya konsumsi itu. Ya, konsumsi itu. Berikut mungkin suplemen yang lain. Yang jelas itu adalah konsumsi yang meyakinkan diri saya bahwa saya akan sehat seperti Rasulullah SAW. Rasulullah itu sehat. Terus kenapa Rasulullah sakit pada akhir hayatnya? Allah hanya ingin menunjukkan kepada kita, bukan Allah tidak membantu Rasul, dan bukan Rasulullah hidupnya tidak sehat, tapi Allah menyatakan kepada semua hambanya bahwa Rasul adalah manusia. Itu tidak usah dipertuhankan, karena itu diberi sakit. Nah gitu, pas siswa juga kalau memang ngaku manusia harus ngerasain sakit. Jangan pengen sehat terus, lawong kita sing jenenge wong pasti sakit loh. Meskipun hanya sehari 2 hari, ya kan itu. Nah itu, kemudian zikir ini menenteramkan, ala bidzikrillah tatmainnul qulub itu ya betul, zikir kepada Allah menenteramkan karena Allah memiliki sifat-sifat yang membuat kita tenang. Dan zikir kepada manusia, kerinduan kita kepada manusia, kepada benda, kepada apapun, ini membuat kita agak sedikit terganggu tentunya. Dan ada semacam, sekali lagi saya ulang, manusia yang tua itu bukan Prof. Azali, bukan Syamsuddin Bukhari, bukan siapa lagi, bukan yang umurnya banyak, bukan. Orang yang tua itu yang sudah berhenti mencari ilmu dan berhenti berhenti atau sudah tidak lagi punya kerinduan. Nah, kalau sudah tidak punya kerinduan, tos sepuh aja itu mah. Ya, sudah tidak pengen itu, tidak pengen ini, tos. Nah, karena itu hadirkan kerinduan kepada Allah. Kemudian hati yang bersih, Masya Allah, 5 kali sehari kita berwudu, membersihkan hati kita. Ya kan? Dan perbanyak istighfar. Karena istighfar akan membuat hati kita tidak ditempeli oleh kotoran yang terlalu lekat. Sehingga mudah suatu saat dibersihkan, kan itu. Kalau hati sudah bersih, ini terakhir ini Irsyad, kalau hati sudah bersih, maka semua ucapan yang keluar pun akan menenteramkan. Kan gitu. Saya ingat Ustaz Dedi ya, kalau tidak salah mengingatkan kita semua, ada ahli surga yang dia ahli surga karena dia tidak pernah berontak hatinya. Sepakat ya Ustaz ya? Ada ahli surga yang kata Rasulullah tuh akan datang ahli surga ke masjid ini. Karena hatinya tidak menyinggung orang. Jelas, dia hatinya tidak akan pernah menyinggung orang. Ucapannya tidak pernah menyinggung orang karena hatinya tidak berontak. Kenapa hatinya tidak berontak? Karena hatinya bersih. Sekasar apapun seorang berbicara dari hati, dari manusia yang hatinya bersih, sebut saja kasar pembicaraannya, itu tetap akan menyejukkan. Ruangan yang bersih akan mengeluarkan aroma harum keluar. Dan ruangan yang kotor akan mengeluarkan aroma busuk keluar. Karena itu, bersihkan hati kita supaya lisan kita bersih. Yang luar biasa, Kang Pupun, saya dulu punya guru, itu saya kagum betul. Boleh saya sebut namanya Al-Ustadz Aceng Zakaria. Itu saya mengagumi betul. Kenapa? Nggak tahu. Setiap ada pelajaran beliau, saya tunggu dan kita bahagia ketika beliau masuk kelas. Nah, kemudian apa yang terjadi? Pelajaran beliau minggu kemarin bab 1. Malam ini, besok pelajaran beliau, saya sudah pelajari bab 2. Artinya apa? Sebelum beliau mengajar, kita sudah mengerti. Itu luar biasa. Orang yang mengagumkan. Bapak yang hebat adalah bapak yang sebelum anak minta, bapak sudah memberi. Itu bapak yang hebat. Anak pengen motor, bapak udah beli motor sebelum anak minta. Suami yang hebat adalah Kang Wawan Setiawan. Suami yang hebat adalah suami yang memberi kepada istri sebelum istri meminta. Itu hebat. Pas bapak datang bawa lotek, aduh papa sayangku, aku teh kangen sama lotek. Sekarang papa datang pisan menikodarullah, meninyambung ya kita abong cinta. Padahal dia suami yang hebat. Ya, suami yang hebat itu bukan klik, bukan nyambung, tapi betul-betul bisa membaca semuanya. Itu. Jadi siapa orang yang bisa membaca apapun ketika matanya bersih, tidak terhalangi oleh ambisi, oleh keinginan-keinginan pribadi, sehingga melihat apapun akan sangat jelas. Ya, apa keinginan suami? Ibu tahu sekali keinginan suami. Keinginan suami karena mata ibu sangat jelas melihat dia. Melihat dia, oh ini jam segini biasanya susu coklat, oke. Disiapkan aja. Suaminya teh udah, si mama ngerti saya lagi haus.
Enak gak sih dapat kalimat itu tuh Bu Tina Novianti? Enak ya, Bu Lita, enak gak mendengar suami bicara ih mama ngertiin pisan, papa teh meni suka sekali goreng paru, sekarang mama menipas nyiapin goreng paru, cocok pisan. Itu teh aduh luar biasa ya. Jadi ada bahasa-bahasa yang sudah mah hatinya sehat ya Bu Hedi, terus mengeluarkan bahasa yang menyenangkan. Sampai seorang suami nanya sama istrinya, mah umur berapa sekarang? Wah, nanya umur, serius ya, umur berapa mama? 58. Luar biasa, kunaon, pulen kene, gitu. Padahal makanan naon meureun pulen kene teh. Ya Allah, masih asik mah. Itu teh enakeun bahasa teh. Laki-laki jarang mengucapkan kalimat itu. Subhanallah. Padahal kalimat itu bisa disampaikan dalam bentuk apapun. Kalau hati sehat, insya Allah semua audiens, semua yang kita ajak ngobrol di dalam rumah kita akan merasakan bahagia. Dan pahami, pada saat kita berwudu, usahakan pada saat mencuci muka, ya Allah, buang semua kesombongan dari wajah ini. Pada saat kita cuci telinga, ya Allah, berikan kepada saya semua pendengaran yang baik dan ampuni semua kesalahan saya dalam mendengar. Ketika kumur-kumur, ampuni semua kesalahan lisan saya, ya Allah. Ketika cuci kepala kita, basuh kepala kita, ya Allah. Kesombongan berpikir saya sudah luar biasa, melebihi keagungan Al-Quran. Ampuni saya. Ketika kita cuci jari-jari, ya Allah, semua pekerjaan saya ridhoi, ya Allah. Ketika tangan kita cuci, jangan sampai ada karya saya yang tidak engkau ridhoi. Pada saat kaki kita cuci, minta ampun kepada Allah, ya Allah. Ampuni semua langkah salah saya dalam perjalanan hidup ini. Kan meren enak ya, bersih mual sih. Ketika kita serius beristighfar, ketika kita serius meminta ampun kepada Allah, subhanallah, pembersihan meluruhkan semua kotor noktah hitam dalam hati kita. Itu semuanya akan bersih. Kalaupun agak nempel, itu mudah dibersihkannya. Ciri orang yang bersihnya, yang hatinya bersih seperti apa sih? Ketika diingatkan salah, dia berterima kasih. Itu ciri yang dekat sekali dengan kita. Nuhunnya sama seperti seorang yang angkuh ketika diingatkan. Saya punya dosen waktu itu, Pak, sleting, dan saya juga salah lagi ya mengingatkannya poksang di kelas di depan, Pak, setelah sleting muka, dosen tuh, ngaja selek itu, ngaja ya tadi sudah nulis, ayo merhatikan, eta dosennya angkuh juga. Tapi ada yang dosen yang tidak angkuh dia. Ketika diingatkan seperti itu, dia bilang terima kasih. Maaf, saya lupa. Enak itu bahasanya. Ini mah dihaja, macam-macam wae. Ayah, itu ayah. Nah, jadi subhanallah, ketika kita sudah terbiasa istighfar, dan serius istighfarnya Pak Zairusi. Seriusnya di mana? Betul-betul meminta ampun kepada Allah karena kita akan pulang, dan pulang kita harus menjadi pulang yang paling dicintai oleh Allah dan pulang yang paling kita rindukan. So, ketemu siapa sih yang paling indah? Liqa Rabbi, ketemu Allah. Siapa yang bisa menatap Allah begitu jelas? Mereka yang hatinya bersih. Terus bagaimana kita bisa merindukan Allah? Ya, terus taat kepada Allah. Setiap sholat adalah zikir. Dan semakin zikir, kita akan semakin paham bagaimana hadirnya Allah dalam kehidupan kita. Bertemu dengan orang yang mengagumkan saja kita, persiapannya sudah luar biasa kan. Besok saya ketemu sama Menteri Anu. Itu siap-siap seminggu itu. Nah kan itu, pas saya akan bertemu dengan Allah, saya siapkan. Dan pertemuan apa yang paling indah? Tentu pertemuan dengan yang maha indah. Tah eta mudah-mudahan hati kita ya. Tadi hatur nuhun sudah mengingatkan bagaimana kita membersihkan hati. Ya Bu Ema, kita berterima kasih Kang Deki, Kang Bu Sifa ya. Ini Bu Sifa atau Kang Sifa? Nah, Bu Sifa, ada Sifa Wiratabibah. Kemudian Bu Hedi, kalau saya bukan Bu Khadijah itu panggilannya Hodi. Kalau saya, anak saya panggilnya Hodi. Bu Hedi, mudah-mudahan semua kita berkah Pak Jerusi. Pokoknya sehat semuanya dan Allah selalu mencintai kita dan kita jaga kesehatan karena badan kita milik Allah. Itu saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم